Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang refleksi dan refraksi. Di video-video sebelumnya, kita membahas tentang interferensi dan difraksi, yang mana itu masuk pada golongan physical optics. Jadi di awal-awal pertemuan kita sudah membahas bahwa physical optics, ada pembahasan tentang cahaya bersifat fisis. Physical optics itu adalah interferensi dan difraksi. Sedangkan untuk yang ranah geometrical optics itu adalah refleksi dan refraksi. Gitu kan. Nah, setelah kita tadi membahas tentang physical optics, sekarang kita akan bahas tentang geometrical optics ya. Yang mana itu mencakup refleksi dan refraksi. Proses refleksi dan refraksi kita bisa lihat dari gambar 12.1, yang mana di sini ada dua benda, ada dua medium, yaitu medium udara dengan indeks bias Na dan medium glass dengan indeks bias Ng. Jadi N itu adalah indeks bias, A itu corresponds to udara, air, dan G ini adalah glass. Jadi ketika ada cahaya melewati medium udara, kemudian dia akan diteruskan, akan ada yang diteruskan melewati medium yang berbeda yaitu glass, dan ada juga yang direflekskan. Jadi di sini adalah pertemuan antara dua medium. Bagaimana ketika cahaya itu melalui dua medium, apakah yang terjadi? Maka ada yang direfleksikan dan ada juga yang dibiaskan. Kalau direfleksikan tuh artinya kembali ke medium itu yang sama. Kalau refraksi itu dia dari medium satu ke medium yang lain. Jadi itulah perbedaan antara refraksi dan refleksi. Kalau refleksi itu dipantulkan ke medium yang sama, dan refraksi itu adalah penjelaran gelombang dari penjelaran cahaya dari medium satu ke medium yang lain begitu. Jadi ini beda medium. Kalau refleksi ini ke medium yang sama. Gitu kan? Oke. Maka hukum apa yang ada, yaitu hukum Snellius atau Snell's Law, yang mana menyatakan bahwa N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2 gitu. Ini adalah Snell's Law. N1 ini adalah medium 1, N2 adalah medium 2. Sin theta 1 itu adalah theta terhadap theta dari atau cahaya yang dibentuk antara cahaya yang melewati medium 1, ya kan? Penjalaran cahaya dari medium 1 terhadap garis normal. Nah, normal ini bergantung pada permukaan medium. Ya, garis normal itu tegak lurus terhadap permukaan medium. Jadi theta 1 adalah garis yang dibentuk antara sinar datang, ya, sinar datang dengan garis normal, dan theta 2 adalah sudut yang dibentuk antara sinar yang direfraksikan atau sinar yang ditransmisikan dan direfraksikan, dibiaskan terhadap garis normal gitu ya. Ini theta 2. N2 adalah medium 2, N1 adalah medium 1. Di sini medium 1-nya adalah Na dan medium 2-nya adalah Ng. Begitu. Oke, jadi ini adalah perbedaan antara refleksi dan refraksi ya. Semoga kalian bisa paham. Kalau refleksi itu pemantulan, dipantulkan ke medium itu, ya, medium yang sama. Kalau dari udara ya balik lagi ke udara. Kalau refraksi, pembiasan itu pembelokan arah
penjalaran cahaya karena berpindah dari medium satu ke medium yang lain gitu. Di medium satu itu arah penjalarannya membentuk theta 1, tapi karena dia masuk ke medium lainnya maka dia dibelokkan sehingga arah penjalarannya membentuk theta 2 terhadap garis normal, seperti itu. Oke. Baik, lalu di sini contoh real ya dari refleksi itu adalah di fiber optik ya. Refleksi dan refraksi sih sebenarnya. Fiber optik ya. Di fiber optik itu kita harus membuat, kalian pasti tahu ya fiber optik ya. Ya digunakan untuk memandu gelombang ya, memandu gelombang di untuk komunikasi, listrik dan sebagainya ya. Jadi untuk komunikasi kita menggunakan fiber optik ya kan, untuk menjalarkan gelombang itu. Nah, supaya gelombang yang ada yang di dalam fiber optik yang dijalarkan oleh fiber optik itu tidak berubah informasinya ya, maka fiber optik harus menggunakan fenomena total internal reflection, refleksi dalam total. Jadi fiber optik itu gelombang yang dijalarkan dalam fiber optik, misalnya ini fiber optik ya, gelombang yang di sini yang dijalarkan ini harus semua terrefleksikan di dalam. Ya, refleksi ke sini kan gelombang kan menjalar ya, ke sana ke sini, balik lagi gitu. Jangan ada yang terdistrap keluar. Gitu. Jangan sampai ada yang keluar, terrefraksi keluar gitu ya. Harus dipantulkan semua. Makanya disebut dengan refleksi total. Refleksinya harus total ke dalam, nggak boleh keluar, nggak boleh dibiaskan keluar gitu ya. Jadi sifat fiber optik materialnya ini harus tertentu supaya dia bisa membuat refleksi internal total. Kenapa supaya total di dalam refleksinya? Ya kalau keluar nanti informasinya ada yang keluar, ya kan? Datanya beda dengan data yang dijalarkan gitu loh. Jadi harus nggak boleh ada yang terreject keluar energinya gitu. Harus semua di dalam. Bagaimana konsepnya? Konsep dari total internal reflection itu adalah konsep refleksi dan refraksi gitu. Jadi di sini misalkan ada udara, ya kan? Kemudian di sini air, yang mana air itu indeks biasnya lebih besar daripada udara, gitu ya. Indeks bias tuh kalian harusnya paham ya. Indeks bias itu merupakan kecepatan perbandingan antara kecepatan cahaya di ruang vakum per kecepatan cahaya di dalam medium itu. Itu namanya indeks bias mediumnya. Jadi semakin besar indeks bias medium ya, semakin besar indeks bias medium, semakin kecil kecepatan penjalaran cahaya di dalam medium itu jika dibandingkan dengan kecepatan cahaya tanpa medium gitu. Ya kan? Kalau semakin kecil berarti artinya kecepatan benda semakin kecil di medium itu, maka benda ini semakin pekat. Ya kan? Jadi indeks bias besar itu artinya semakin pekat. Ya. Indeks bias kecil, maka kecepatan dalam medium itu semakin besar. Nah, ini lebih light atau lebih cair misalnya. Lebih cair gitu. Lebih padat itu indeks biasnya besar,
lebih densitasnya lebih kecil atau semakin tidak padat, itu indeks biasnya kecil gitu ya. Jadi kalau udara dan air kan lebih pekat atau lebih densitasnya kan lebih besar air ya. Jadi air itu memiliki indeks bias yang besar gitu. Kalau indeks bias besar, maka kecepatan gelombang cahaya melewati medium tersebut kecil dibandingkan dengan yang indeks bias kecil gitu ya. Oke. Jadi misalkan di sini ada sumber cahaya gitu, melewati dari medium besar ke kecil gitu ya. Maka ini sampai mana ya? Supaya terjadi total internal reflection, maka seperti apa gitu. Misalkan di sini gelombang menjalar ke atas gitu ya. Ke atas arahnya. Maka 90% akan ditransmisikan gitu. 90% akan ditransmisikan. Tadi kan coba ini N air udara sama dengan kali sin theta 1 sama dengan N water kali sin theta 2 gitu. Supaya terjadi maksimum reflection total di dalam gitu ya, total reflection 100% di dalam, maka sudut tetanya ini harus baik, saya ulang penjelasannya. Jadi begini, ini saya gambarkan dulu garis normal ya, garis yang tegak lurus terhadap bidang medium gitu. Cahaya yang datang dari sini. Nah, maka delta I-nya ini kan delta 1 begitu. Kemudian N water kali sin delta 1 sama dengan N udara kali sin theta 2. Theta 2-nya adalah ini. Gitu kan? Theta 2, begitu kan? Kalau penjalanan cahaya dari medium yang pekat atau medium dengan indeks bias tinggi ke indeks bias rendah, contohnya dari air ke udara, itu kan sudut refleksinya akan semakin lebar gitu kan, karena N water ini kan lebih besar ya, kalau ini lebih kecil. Jadi supaya sama, maka ini harus lebih kecil daripada ini gitu. Theta 2 harus lebih besar dibandingkan theta 1 gitu kan. Jadi kalau dari medium yang indeks bias besar ke indeks bias kecil, itu theta yang di sudut refraksinya, sudut biasnya, sudut yang dibiaskan itu kan semakin besar gitu kan. Nah, gimana supaya terjadi internal refraction? Maka yang direfraksikan ini harus dibelokkan sampai semuanya
terrefleksikan gitu kan, nggak boleh ada yang dibiaskan, tapi semua harus direfleksikan. Gimana caranya? Ada 2 cara, yaitu dengan memperbesar sudut datang, karena semakin besar sudut datang, ini kan sudut refraksinya juga semakin besar sampai pada sudut tertentu yang nanti sudut datangnya disebut dengan sudut kritis, itu menghasilkan sudut refraksi 90 derajat gitu. Jadi sudut kritis adalah sudut datang yang menghasilkan sudut refraksinya theta 2-nya itu sama dengan 90 derajat. Kalau 90 derajat kan di sini ya. Nah, ini disebut dengan sudut kritis. Nah, cahaya itu harus dijalarkan lebih besar dari sudut kritis. Jadi theta 1-nya ini harus lebih besar dari sudut kritis nanti supaya hasil refraksinya itu lebih besar dari 90 derajat. Jadi kalau lebih besar dari 90 derajat kan nanti dia masuk lagi. Gitu maksudnya ya. Kalau 90 derajat di sini, misal ini sudut kritis ya. Sudut kritis menghasilkan nanti sudut refraksinya 90 derajat, nanti sudut pantulnya 90 derajat, maka supaya bisa menghasilkan pemantulan, maka dia harus lebih besar dari sudut kritis supaya nanti bisa ke sini. Jadi harus lebih besar dari sudut kritis supaya bisa balik. Ini yang disebut dengan total reflection. Jadi sudut theta masuknya itu harus lebih besar dari sudut kritis, karena sudut kritis itu merupakan sudut yang bisa menghasilkan sudut pantulnya 90 derajat gitu. Jadi seperti itu. Supaya terjadi pemantulan sempurna di dalam, maka sudut awal harus lebih besar dari sudut kritis gitu. Nah, selain itu caranya ya, theta ininya harus besar sekali ya, lebih besar dari sudut kritis supaya ininya nanti tambah besar juga gitu kan ya kan. Atau kita harus membuat supaya N yang di dalam ini, N fiber optiknya itu harus sangat lebih besar dibandingkan dengan udara gitu. Kalau NF-nya ini sangat besar dibandingkan udara, maka yang terjadi akan adanya total reflection gitu. Jadi semakin besar NF-nya, maka fibernya harus dibandingkan dengan udara itu akan terjadi total reflection. Total internal reflection. Gitu. Jadi seperti itu konsep dari fiber optik. Jadi fiber optiknya di sini kalau indeks bias udara itu sama dengan 1 ya, maka sama dengan 1, maka indeks bias fiber optik harus lebih besar dari 1 gitu. Jadi intinya itu, supaya terjadi refleksi total internal seperti itu. Jadi either sudutnya ini diperbesar, kita juga bisa memperbesar ini nilai indeks bias fibernya seperti itu. Jadi itu adalah konsep total internal reflection yang merupakan prinsip kerja dari fiber optik gitu. Nah, itu saja untuk refleksi dan refraksinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.